Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV online Islami yang budiman. Dalam video kali ini, kita akan menceritakan tentang kisah pertarungan antara Dajjal dan Nabi Isa alaihi salam, serta datangnya Imam Mahdi yang konon mirip sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami persilahkan kepada sahabat muslim sekalian untuk bersedekah subscribe terlebih dahulu pada channel ini. Semoga menjadi amal yang baik untuk kita semua. Amin. Tahukah kamu bagaimana kisah kematian Dajjal? Ya, Dajjal akan menimbulkan kekacauan atau fitnah akhir zaman yang sangat dahsyat. Namun pada akhirnya, Dajjal pun akan merasakan kematian. Dikisahkan bahwa kelak akan ada kisah akhir zaman pengejaran Dajjal. Dajjal disebut akan keluar dari Khurasan, wilayah negeri Iran, diikuti dengan 70.000 orang Yahudi untuk melakukan kerusakan di muka bumi selama 40 hari. Dijelaskan bahwa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 40 hari dalam hal ini adalah hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti 1 pekan, dan hari lainnya seperti hari-hari biasa. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa Dajjal akan membuat kerusakan selama 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu di seluruh muka bumi, dan tidak ada satu negeri pun yang ditinggalkannya, kecuali Makkah dan Madinah. Kecuali Madinah dan Makkah tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, karena di setiap pintu gerbang Makkah dan Madinah, malaikat menghunuskan pedangnya dan menghalau Dajjal, sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Ciri-ciri Dajjal diantaranya ialah mata kanan rusak, rambut keriting, tinggi besar, memiliki kulit kehitam-hitaman, serta dahi lebar yang tertulis kaf, fa, dan ra yang membentuk kata kafir. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah matanya, lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Tuhan kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kata kafir. Hadis riwayat Bukhari. Pesan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Dajjal keluar dari suatu lokasi, maka menghindarlah walaupun harus berlari ke gunung. Tetapi jika bertemu dengannya, maka kuatkanlah iman kalian meskipun harus dibunuh. Sebagaimana dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang mendengar keberadaan Dajjal, hendaknya dia menjauh darinya. Sungguh demi Allah, ada seorang mendatanginya dalam keadaan dia mengira bahwasanya dia itu beriman. Namun pada akhirnya dia malah menjadi pengikutnya disebabkan syubhat-syubhat yang disampaikan oleh Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Dijelaskan bahwa Dajjal memiliki api di tangan kanannya, entah di telapak tangan atau di sisi kanan tubuhnya. Kemudian di sisi kiri terdapat air yang sejuk, seperti sebuah lautan yang luas. Ketika umat Islam tertangkap Dajjal, maka pilihlah tangan kanannya, yakni api, lalu sambil mengucapkan bismillah. Sesungguhnya api tersebut adalah lautan yang sejuk. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh, aku tahu apa yang ada bersama Dajjal. Bersamanya ada 2 sungai yang mengalir, salah satunya secara kasat mata berupa air putih, dan yang lainnya secara kasat mata berupa api yang bergejolak. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi yang ia lihat berupa api, dan hendaklah menutup mata, kemudian hendaklah menundukkan kepala lalu meminumnya, karena sesungguhnya itu adalah air yang dingin. Hadis riwayat Muslim. Dajjal akan semakin banyak memiliki pengikut seiring berjalannya waktu, ditambah lagi dengan adanya media sosial. Sebagian ulama mengatakan bahwa popularitas Dajjal akan makin cepat terekspos. Tidak hanya itu, Dajjal juga akan sangat mudah mengelilingi bumi, terlebih lagi dengan adanya transportasi seperti pesawat. Karena memang ada ulama yang mengatakan bahwa salah satu tanda-tanda kiamat adalah adanya besi yang berterbangan sebagai tunggangan manusia. Lebih lanjut, Dajjal akan sampai Makkah dan Madinah. Tetapi karena tidak bisa masuk, ia pun mencari jalan lain melalui atas, yakni dari sebuah pegunungan tinggi, bersama para pengikutnya. Kemudian, ia memperlihatkan istana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Masjid Nabawi. Tidak lama kemudian, Dajjal menepukkan telapak kakinya ke bumi, hingga semua orang kafir keluar, karena goncangan gempa dari kakinya itu. Semua orang yang kafir dan munafik akan keluar,
kecuali orang-orang beriman. Lalu akan ada seorang anak muda yang hatinya bersih keluar dari Madinah. Dajjal lantas menangkapnya untuk melakukan demo agar lebih meyakinkan di depan semua para pengikutnya. Kemudian Dajjal lalu berkata, "Sayalah Tuhanmu." Anak muda itu dengan tegas berkata, "Kau adalah Dajjal yang telah disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu Dajjal langsung mengambil sebuah alat tajam seperti gergaji dan membelah dua tubuh anak muda itu hingga kemaluannya. Dajjal kemudian melewati tengah-tengah tubuh yang terbelah dari anak muda itu di depan para pengikutnya. Mereka pun bersorak-sorak. Setelah itu, Dajjal berseru, "Bersatulah." Lalu, tubuh anak muda itu pun kembali menyatu. Kemudian, Dajjal kembali bertanya, "Apakah kau sudah yakin bahwa saya adalah Tuhanmu?" Namun, anak muda itu dengan yakin berkata, "Saya bertambah yakin bahwa kau adalah Dajjal yang disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar jawaban anak muda itu, Dajjal menyerah dan berhenti menyentuh anak muda itu. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan anak muda tersebut. Singkat cerita, Dajjal akhirnya tiba di Palestina. Tepatnya saat ini di Israel, ada sebuah kota bernama Bablut yang juga sudah tercantum di hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak lama dan kini benar adanya, bahkan menjadi kota favorit di Israel. Dijelaskan bahwa Dajjal akan mengurung diri di sana, sementara umat Islam di Madinah berkecambuk. Mereka sepakat keluar dan mengejar Dajjal, kemudian membunuhnya. Setelah mereka keluar dari Madinah, akan ada satu orang yang memiliki nama yang sama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Muhammad bin Abdillah, dengan postur dan paras yang mirip pula dengan Rasulullah. Ia akan berubah dalam sehari semalam menjadi orang baik dan paham agama. Para umat pun kemudian akan memintanya memimpin peperangan melawan Dajjal. Orang tersebut memiliki julukan sebagai Imam Mahdi, yang juga termasuk salah satu tanda-tanda kiamat. Lalu, muncullah tanda-tanda kiamat besar yang ketiga, yakni ketika pasukan Imam Mahdi dan pasukan jihad tiba di negeri Syam, tepatnya di kota Damaskus. Mereka berhenti sejenak untuk syalat di sebuah masjid. Lalu, hadirlah sosok Nabi Isa alaihi salam, sebagaimana dalam hadis Nawas bin Sam'an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lalu, Isa turun di menara putih sebelah timur Damaskus, dengan memakai dua potong baju yang dicelup safaran dan wars, dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap dua malaikat. Jika dia menundukkan kepalanya, akan menetes. Jika dia mengangkatnya, turunlah air seperti mutiara. Maka, tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma nafasnya, kecuali dia pasti mati, dan napasnya tercium dari jarak sejauh pandangannya." Akhir cerita, Nabi Isa alaihi salam akhirnya tiba bersama pasukan di depan pintu gerbang kota Bablut. Dikarenakan orang-orang Yahudi tidak tahu sosok Nabi Isa dan lainnya, mereka pun bersorak ramai menyambut kedatangan lawan perangnya itu. Kemudian kaum Yahudi itu melaporkannya kepada Dajjal. Berkata para Yahudi kepada Dajjal, "Ada pasukan yang mau menyerang kita." Dajjal lantas dengan sombongnya menunggu di depan pintu. Lalu, ketika dia tahu ada Nabi Isa alaihi salam, dia langsung terkejut. Ya, saat itu, Dajjal akhirnya menyadari bahwa ajalnya telah tiba. Dajjal paham kalau sudah tiba ajalnya. Begitu melihat Nabi Isa alaihi salam, dia lari dan badannya sampai meleleh di depan para pengikutnya. Nabi Isa mengejarnya dan mengatakan, "Wahai musuh Allah, saatnya kau menemui ajalmu." Lalu, ditusuklah dengan tombak emas di antara dua matanya, dan matilah Dajjal. Semua pengikut Dajjal kemudian bersembunyi di atas batu dan di bawah pohon. Tetapi, batu dan pepohonan di depannya akan berbicara kepada umat Islam untuk menunjukkan posisi keberadaan kaum Yahudi itu, kecuali satu pohon bernama Gharqad. Pohon Yahudi ini satu-satunya pohon yang bungkam kepada kaum muslimin. Dijelaskan bahwa sekarang ini pemerintah Israel tengah besar-besaran menanam pohon itu. Inilah tanda-tanda kiamat besar selanjutnya. Setelah kejadian itu, agama Islam akan masuk ke semua rumah di muka bumi, tidak tersisa satupun baik dengan kemuliaan atau terhina. Siapapun yang menolak agama Islam akan dibunuh. Saat itu Nabi Isa alaihi salam akan memimpin 40 tahun dengan ketenangan menerapkan agama Islam.
ia tidak akan segan membunuh semua babi dan menghancurkan agama lain. Alhasil, hanya tersisa umat Islam di muka bumi ini, wallahu alam bisyawab. Begitu banyak hikmah yang dapat kita ambil dari kisah pembunuhan Dajjal ini. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video kisah-kisah Islami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.